Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah sarapan dan sudah sholat duha hari ini? Mudah-mudahan sudah semua ya, biar kita semangat melakukan kegiatan fortasi di hari ketiga ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Baiklah. Kita berdoa bersama-sama, tetapi kalian berdoa dari rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tahmim bil khair. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak. Untuk kegiatan hari ini yang pertama adalah materinya tentang tata tertib peserta didik di sekolah. Seperti apa tata tertibnya yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Abdillah, beliau sebagai kesiswaan di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar ini. Apakah boleh nanti misalnya rambutnya panjang, untuk yang laki-laki apa boleh. Kemudian untuk yang perempuan kalau ke sekolah menggunakan perhiasan apa boleh, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Abdillah. Kepada Bapak Abdillah kami persilahkan. Baiklah, disiapkan ya alat tulisnya, biar nanti kalau ada tanya jawab kalian sudah paham, atau nanti jika ada pertanyaan kalian bisa menjawabnya. Sambil menunggu Pak Abdillah. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, yang belum silahkan disiapkan dulu alat tulisnya.
Oke, baiklah. Ini Bapak Abdillah nggak perlu diperkenalkan karena memang dari pertama sudah memandu kalian di kegiatan Fortasi ini. Beliau sebagai kesiswaan di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Ya, kita simak penjelasan tentang tata tertib peserta didik yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Kepada Bapak Abdillah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita melihatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga anak-anak kalian di rumah dan Bapak Ibu guru masih diberikan kesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Fortasi di hari ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kerja keras beliau, kita ikut menikmati indahnya Islam. Anak-anakku sekalian yang di rumah, terkait materi tata tertib, Pak Guru yang berkesempatan untuk menjelaskan hari ini. Mungkin disiapkan buku catatannya, karena nanti ada poin-poin penting yang perlu kalian perhatikan, yang mana tata tertib ini tata tertib umum, yaitu saat sekolah itu masuk secara normal. Maka nanti ketika pembelajaran ini masih dilaksanakan secara daring, maka ada penyesuaian-penyesuaian. Nanti kalian akan diberikan masing-masing siswa buku tata tertib, yang dimana di sana juga terdapat catatan-catatan terkait kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama belajar di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Oke, silahkan dilihat, ini akan Pak Guru share materinya. Ya, seperti kalian lihat di layar ya, tata tertib peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Untuk periode ini Pak Guru diamanahi sebagai Waka Kesiswaan. Ya, itu nama lengkapnya Pak Guru sudah ada di sana. Jadi nanti yang Pak Guru sampaikannya adalah poin-poinnya saja. Untuk penjelasannya lebih detail, kemudian nanti semuanya ada di buku tata tertib yang nanti akan dibagikan ke seluruh peserta didik. Oke, lanjut. Oke, di sini peraturan sekolah. Kita masuk terlebih dahulu ke peraturan sekolah. Pak Guru akan menjelaskan 2 poin besar, yaitu 1 peraturan sekolah, yang kedua nanti ada penghargaan terkait prestasi peserta didik. Nah, kita bahas dulu terkait peraturan sekolah untuk peserta didik. Di sini ada 7 item, yaitu 1 tentang perkumpulan, 2 kegiatan-kegiatan siswa, 3 nanti terkait pakaian sekolah ya. Nah, ini ada tata rambut juga. Kemudian yang keempat, masuk sekolah, artinya absensinya seperti apa, sakit dan seterusnya. Kemudian waktu istirahat. Kemudian moral dan budi pekerti. Nah, ini nanti apa ketentuan-ketentuannya di sekolah kita. Kemudian yang terakhir tentunya ada sanksinya seperti apa. Oke. Jadi tolong disimak dengan baik. Mungkin nanti tidak semua Pak Guru jelaskan, tapi kalian bisa, kalau ingin dibaca lagi nanti layarnya bisa di screenshot saja ya. Jadi setiap poin di screenshot. Langsung diklik saja Mas, perkumpulan itu hyperlink ya. Oke, perhatikan. Jadi sambil dibaca, sambil dengarkan Pak Guru juga bisa nak ya. Jadi untuk perkumpulan atau organisasi ya, yang ada di sekolah, kalian hanya diizinkan untuk dua kelompok besar seperti ini. Jadi yang pertama organisasi intrasekolah, kalau di sekolah lain itu namanya OSIS, maka di
SMP Muhammadiyah Satu Denpasar atau di sekolah Muhammadiyah itu ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk di SMP ini termasuk dalam ranting SMP Muhammadiyah Satu Denpasar. Jadi kita ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ranting SMP Muhammadiyah Satu Denpasar. Nanti anggota dari IPM ini ya seluruh siswa SMP Muhammadiyah Satu Denpasar. Adapun nanti dipilih beberapa orang untuk dijadikan pengurus. Maka organisasi resmi yang diikuti oleh peserta didik SMP Muhammadiyah Satu Denpasar adalah IPM yang berlaku sebagai OSIS. Nah, jadi kalau kegiatan keluar antara sekolah ya IPM ini sebagai OSIS. Jelas ya? Oke, yang kedua, peserta didik juga boleh menjadi pengurus beberapa ekstrakurikuler, misalkan ada PMR, pengurus PMR, kemudian atau misalkan pengurus paskibraka dan seterusnya ada, boleh untuk kegiatan ekstrakurikuler. Tapi tidak dibenarkan adanya perkumpulan-perkumpulan selain ini, misalkan membentuk kelompok-kelompok, bikin geng-geng atau bikin grup-grup yang tidak dibenarkan, nah ini tidak boleh. Nanti jika ketahuan maka akan kita berikan sanksi. Itu. Lanjut. Back, Mas. Ya, lanjut ke kegiatan siswa. Yang kedua, kegiatan siswa. Nah, kegiatan peserta didik. Nah, ini peserta didik SMP Muhammadiyah Satu Denpasar diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan sekolah maupun seluruh kegiatan yang diadakan oleh IPM. Jadi nanti IPM ini kegiatannya ada kegiatan kajian rutinnya ada nanti ya, kajian agama rutin, pendalaman keislaman dan kemuhammadiyahan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial juga ada. Maka ketika IPM menginstruksikan untuk melakukan kegiatan, maka seluruh peserta didik wajib mengikuti. Begitu juga instruksi dari sekolah. Jadi kalau misalkan ada nanti kegiatan upacara ya, di bawahnya itu upacara bendera setiap hari Senin dan seterusnya, itu wajib mengikuti. Di sekolah kita kalau normal ya, kalau tatap muka kita upacara bendera itu 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali kita upacara bendera karena bergantian lapangannya dengan SMA. Ya, kemudian ada hari-hari misalkan hari pendidikan, kemudian 17 Agustus kita juga mengadakan upacara bendera. Jadi kalau itu dilaksanakan, maka seluruh peserta didik wajib mengikuti. Yang ketiga, kegiatan yang juga wajib adalah sholat zuhur berjamaah. Kalau tatap muka itu kita sekolahnya sampai zuhur, sehingga sholat zuhur wajib. Kemudian untuk pembiasaannya di pagi hari kita ada kebiasaan sholat duha, maka itu wajib. Bagi kalian nanti yang mencoba untuk melarikan diri atau coba sembunyi dari sholat ini, maka kita akan sanksi nanti ya. Tidak ada satu peserta didik pun di sekolah SMP Muhammadiyah yang tidak sholat berjamaah. Ini. Poin yang keempat, ini intinya adalah ada program untuk lulus dari SMP Muhammadiyah Satu Denpasar wajib bisa membaca Al-Quran dan wajib hafal juz 30. Artinya ada program-program terkait mengaji baik tadarus maupun hafalan surat juz 30 itu wajib diikuti. Bagi yang sudah terdata namanya kemudian dianggap belum bisa membaca Al-Quran, maka akan kita lakukan baca Al-Quran belajar dari awal dari Iqra. Nah, itu kita akan seleksi nanti, kita akan lakukan tes baca Al-Quran. Bagi yang didata wajib mengikuti Iqra, wajib datang. Bila mana tidak datang, nanti akan kita sanksi. Kita bisa panggil orang tuanya. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga, pakaian sekolah. Ini kalian sudah dibagikan oleh panitia seragam, kemarin sudah mengambil seragam, jadi secara umum saja nanti untuk penjadwalan ketika tatap muka itu kan ada jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis seragamnya apa dan seterusnya, itu nanti ketika tatap muka ya nak ya. Jadi untuk ketentuannya jelas ke sekolah wajib menggunakan seragam dengan kondisi yang baik. Jangan masuk sekolah itu seragamnya lecek, belum disetrika dan seterusnya, maka kurang semangat belajar nanti.
Itu jika nanti sudah kita tatap muka. Berdoa saja agar kita bisa cepat tatap muka. Berikutnya itu larangannya tidak boleh ke sekolah pakai kaos oblong gitu ya. Kemudian untuk kaos dalam ya. Jadi kaos dalam itu juga memang harus benar-benar kaos dalam, bukan kaos oblong yang dipakai kaos dalam, itu enggak boleh ya. Nah, ya nanti kalau ketahuan itu kita panggil. Jadi yang namanya kaos dalam ya kaos dalam itu singlet itu ya. Oke, kemudian rambut untuk putra itu harus rapi ya, tidak gondrong. Ya ini nanti ini jadi nanti kalau memang diperingatkan tidak bisa, maka nanti Pak Guru yang potong. Ya, walaupun Pak Guru bukan tukang cukur, yang penting saya potong pendek dulu, nanti dilanjutkan tukang cukur kan gitu ya. Kemudian poin yang kelima diperhatikan untuk putri terutama. Jadi karena kalian masih menjadi pelajar, selama nanti tatap muka itu tidak boleh menggunakan make up atau perhiasan dan seterusnya. Ya, biasa saja. Karena supaya nanti jelas tetap terlihat sebagai pelajar, bukan artis gitu ya. Nanti lomba, nanti kita akan sering lakukan sidak nanti. Jadi ketika membawa barang yang tidak seharusnya dibawa, maka akan kita sita. Ya, jadi itu, ini tolong diperhatikan seluruhnya. Oke. Untuk yang putra juga sama. Ini kadang putra zaman-zaman akhir-akhir zaman ini banyak suka pakai gelang biasanya. Ini akan kita ambil, pakai kalung, tidak boleh ya. Jadi putra tidak menggunakan perhiasan apa-apa. Oke, lanjut. Masuk sekolah. Oke, absensinya ke sekolah. Nah, ini ada beberapa siswa yang datang terlambat nanti harus minta izin masuk kepada guru piket. Nanti ini ada pencatatannya. Jadi kalau terlambat berapa kali akan kita panggil orang tuanya dan seterusnya. Jadi ini ada aturannya nanti di buku tata tertibnya. Intinya bagaimana caranya kalian supaya tidak terlambat ketika nanti tatap muka. Kemudian tidak diizinkan untuk meninggalkan pelajaran selain memohon izin kepada guru atau guru piket yang ada. Misalkan ada keperluan keluarga kemudian dijemput oleh orang tuanya, nah itu baru boleh meninggalkan sekolah atas izin dari Bapak Ibu guru. Jadi tidak bisa pulang sekolah seenaknya. Kemudian absensi. Jadi walaupun boleh izin tapi tidak boleh 15% dari jumlah yang seharusnya. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi tidak boleh izin saja sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Oke, itu mungkin poinnya. Lanjut. Ya. Ingat ya nak, biar nanti kalian tidak terlewat, ketika ada layar ini bisa di screenshot ya, nanti bisa dibaca lagi berikutnya. Ingat ini hanya ringkasan, ini di buku tata tertibnya lebih lengkap lagi ya. Tapi untuk bisa dipelajari di rumah, bisa di screenshot saja. Terkait waktu istirahat atau jam kosong, nah ini biasanya kalau tidak disampaikan di depan, nanti ketika tatap muka susah diatur ini. Biasanya peserta didik punya kegiatan masing-masing. Jadi ingat ketika jam kosong tidak diperkenankan keluar dari kelas, bahkan keluar dari halaman sekolah, tidak boleh ketika jam kosong. Maka nanti guru piket tanya kepada guru piket apa tugasnya, atau bila mana memang tugasnya tidak ada atau mungkin mendadak jam kosongnya, kalian bisa belajar di perpustakaan. Kita punya perpustakaan dan cukup lengkap untuk buku-bukunya, jadi kalian tidak akan bosan. Cukup besar perpustakaannya ya. Kemudian di waktu istirahat, nah ini di waktu istirahat kalian istirahatnya juga tidak boleh bermain yang berlebihan, misalkan kejar-kejaran sampai berkeringat sehingga nanti ketika masuk jam berikutnya baunya sudah nggak karu-karuan dan kurang fokus untuk belajar. Jadi waktu istirahat itu dimanfaatkan untuk yang mau makan, minum secukupnya, istirahat, kemudian bisa ibaratnya berkenalan atau mengobrol dengan temannya sepantas, tidak perlu bermain yang berlebihan ya. Oke, lanjut. Berikutnya
Oke, terkait, nah ini paling banyak, nanti tolong di screenshot ya, ini kecil-kecil ya. Nah, ini saking banyaknya, ya walaupun tidak akan Pak Guru sebutkan semua, tapi ini semua ada nanti di buku tata tertib, ya, terkait moral seperti apa. Ya, misalkan tidak boleh menghidupkan HP saat pembelajaran. Kemudian tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkelahi, dan seterusnya. Ini banyak sekali poin-poinnya, ya. Habis itu tidak boleh memalak temannya, ya. Biasanya ada yang suka. Jadi kalau memang kamu bekal dari rumah kurang, ya, mungkin bisa melapor ke wali kelasnya, ya kan bisa. Kalau sampai minta temannya, boleh minta dengan temannya, tapi kalau memaksa itu namanya nggak, pemaksaan, itu pemalakan, tidak boleh, nanti akan Pak Guru tindak, ya. Ini bisa di screenshot, nak, nanti bisa dibaca-baca, ya. Nah, ini paling banyak peraturannya terkait moral dan budi pekerti yang jelas sesuai dengan visi dari sekolah, ya. Kemarin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, masih ingat visinya? Yaitu terciptanya generasi muslim yang berakhlak mulia. Jadi SMP Muhammadiyah 1 Denpasar punya visi untuk menciptakan generasi muslim, ya, artinya orang Islam yang akhlaknya mulia. Jadi tidak main-main ini visinya. Jadi untuk menunjang itu, maka peraturan terkait moral dan budi pekerti ini sangat mengikat sekali. Jadi tolong dilaksanakan dengan baik. Oke, ya bisa di screenshot, nanti bisa dibaca. Oke, lanjut berikutnya, Mas. Oke, sanksinya. Nah, ini singkat saja, nah ya. Ini singkat. Secara teknis nanti akan diatur di buku tata tertib, ya. Ketika ada pelanggaran, ya, misalkan pelanggarannya itu ringan, misalkan kamu mencontek, misalkan, maka akan diberikan teguran. Nah, ini teguran. Nanti kalau ditegur beberapa kali tidak bisa, maka dilakukan peringatan yang kedua, yaitu secara tertulis. Gitu ya. Diberikan secara tertulis, panggil orang tuanya. Masih lagi tidak bisa diberitahu, artinya tetap melakukan kesalahan, maka nanti kalian akan diskorsing, ya. Nah, ini ada poin yang terakhir, ini bahasanya mungkin ini kan bahasa yang lama, jadi tidak ada dikeluarkan tapi dikembalikan. Artinya orang tua kalian masuk ke SMP Muhammadiyah Denpasar, sudah di form pendaftaran itu sudah mendatangani, ya, sudah menandatangan di atas surat pernyataan bahwasanya sama-sama orang tua, wali murid dengan Bapak Ibu guru punya peran yang sama untuk menjadikan kalian orang yang berakhlak mulia, gitu ya. Jadi kita sama-sama. Jadi bukan berarti ketika kalian melakukan kesalahan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru semua, tidak, tapi semua pihak bertanggung jawab, sehingga kalian harus lebih serius lagi untuk menjaga akhlak kalian. Oke, seluruh pelanggaran-pelanggaran yang ada nanti akan dicatat. Ini bukan di kartu pribadi, tapi ya di buku tata tertib. Nanti buku tata tertib itu ada lembar yang menuliskan semua kesalahan maupun prestasi. Nanti di sana, ya. Oke, itu nak, nah, itu bisa nanti disimak. Lanjut. Bawah, next. Bawah, ke bawah. Ya, ini. Jadi di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar tidak hanya memberikan peraturan, ya, jadi peraturan itu untuk ditaati, tujuannya ya kembali lagi ke visi sekolah, terciptanya generasi muslim yang berakhlak mulia. Nah, untuk tujuan yang berikutnya yaitu berprestasi, ya, terciptanya generasi muslim yang berakhlak mulia, berprestasi. Nah, ini maka di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar ini ada penghargaan untuk siswa-siswa yang berprestasi. Nah, ini mau itu juara kelas, juara umum, lomba olimpiade, atau lomba-lomba yang lain, menjadi atlet porjar dan seterusnya, maka itu ada nanti penghargaannya. Nah, untuk penghargaannya antara lain bisa berupa beasiswa, ya. Beasiswa ini biasanya berupa
gratis SPP, bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan selama sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar ini bisa gratis SPP-nya selama kalian berprestasi. Nanti untuk ketentuannya prestasinya seperti apa Pak? Tingkat kota, tingkat kabupaten, atau tingkat nasional, rewardnya atau penghargaannya seperti apa? Nanti ada ketentuannya di buku tata tertib. Yang kedua, bisa berupa hadiah langsung, bingkisan. Biasanya dari komite itu ketika anak yang berprestasi juara kelas dapat bingkisan ya. Ya, bingkisannya tentunya yang sesuai dengan pelajar. Tidak mungkin bingkisannya itu mobil atau motor kan tidak mungkin. Jadi bingkisannya ya alat tulis atau perlengkapan belajar yang lain. Oke, yang ketiga, untuk penghargaan siswa yang berprestasi bisa berupa pembiayaan pembinaan lanjutan untuk prestasi yang bersangkutan. Misal contoh yang sudah pernah terjadi yaitu misalkan ada atlet panjat tebing misalkan. Nah, ini kalau nanti dia juara, dia mau latihan di mana untuk meningkatkan kemampuannya, maka kita yang biayai latihannya supaya makin meningkat prestasinya gitu. Futsal habis juara 1 kali, maka untuk latihan berikutnya mau di lapangan futsal yang mana, maka kita akan biayai. Nah, supaya nanti setiap lomba futsal menang terus. Alhamdulillah untuk futsal kita selalu juara ya. Untuk di lingkungan Denpasar ini kita juara. Oke, berikutnya yang keempat. Nah, ini yang paling mungkin dijadikan brand. Nah, artinya jadi artisnya sekolah. Nanti fotonya bisa terpampang di setiap baliho atau spanduk-spanduk promosi sekolah. Jadi kalau kalian lihat ke sekolah kemudian ada siswa yang menjadi fotonya terpampang di baliho, artinya itu bukan siswa biasa. Itu adalah siswa yang prestasinya luar biasa. Biasanya sih juara 1 olimpiade atau juara 1 pencak silat atau kadang tim sepak bola yang juara 1 dan seterusnya. Jadi nanti akan menjadi brand ambassador sekolah ya. Jadi mungkin itu nak penjelasan dari Pak Guru. Next. Nah, terima kasih ya. Jadi itu tadi pemaparan Pak Guru terkait peraturan sekolah dan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi. Mungkin nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian penjelasan dari Pak Guru. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah atas penjelasannya tentang tata tertib peserta didik di sekolah. Baiklah anak-anak, sudah paham ya tentang tata tertibnya, nanti juga akan dibagikan bukunya. Jadi yang sekarang untuk yang putra yang rambutnya masih panjang, mulai sekarang dirapikan biar tambah ganteng. Ya, yang kemarin mungkin atau hari ini mungkin masih rambutnya masih panjang, nanti dirapikan ya. Baiklah. Jika ada yang belum paham tentang penjelasan tadi atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya, angkat tangan dan sebutkan namanya. Ya, silahkan yang mau bertanya. Silahkan angkat tangan, kemudian sebutkan nama. Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan dan sebutkan nama yang mau bertanya. Ayo. Semangat, masih pagi dan sudah sarapan kan tadi? Jadi harus lebih semangat lagi. Ya, ada yang mau bertanya? Sebutkan nama. Ada? Mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya tidak? Bener nih, nggak ada yang mau bertanya.
Mumpung masih ada waktu loh, Nak. Kalau tidak ada berarti penjelasannya sudah sangat jelas ya tadi ya. Dijelaskan sama Pak Abdillah sudah sangat jelas, jadinya kalian tidak bertanya. Ya, baiklah kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk materi tata tertib peserta didik di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Ada? Ada yang mau bertanya? Semesta, Bu. Semesta, ya. Kalau seandainya terlambat masuk karena hujan atau ada musibah, kena sanksi nggak, Bu, Pak? Oke, kalau masuk sekolah, misalnya hujan atau ada musibah, kena sanksi atau tidak? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali, Nak. Oke, jadi sebelum Pak Guru langsung ke pertanyaannya, saya jelaskan sedikit. Ketika nanti tatap muka di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar, karena kalian masih SMP, kalian tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor, kecuali membawa sepeda. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait terlambat, tentunya bila mana diantar oleh orang tuanya, kan gitu, ada orang tuanya kan yang antar, misalkan terlambat, maka langsung saja orang tuanya masuk ke dalam, Nak. Gitu. Nanti ketemu dengan guru piket. Jadi kalau orang tuanya yang menjelaskan tidak masalah, kan itu. Nah, gitu itu yang pertama. Yang kedua, andai kata muridnya membawa sepeda sendiri dan terlambat, nah nanti cukup menyampaikan kepada guru piket, bisa menelpon orang tuanya di rumah. Alasannya terlambat kenapa? Jadi begitu, Nak. Jadi tidak selalu kemudian terlambat dicatat kemudian dijatuhi hukuman, tidak. Kita tanya dulu kenapa bisa terlambat. Bila mana peserta didik bisa menunjukkan bukti atau misalkan orang tuanya yang mengizinkan, Pak, mohon maaf, anak saya terlambat tadi, ban motornya bocor di tengah jalan. Itu tidak masalah, nah, karena itu namanya musibah, kan gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan memang sengaja terlambat, ketika ditanya, kenapa terlambat? Orang tidak bisa jawab, kemudian bilangnya orang tua saya terlambat nganter, Pak. Mana orang tuanya? Nggak ada. Wah, ini repot namanya, kan gitu. Ini tidak bisa memberikan alasan dengan benar. Ya, sekali lagi, terlambat itu nanti akan melapor dulu ke guru piket, kemudian ditanya alasannya. Bila mana nanti diantar orang tuanya, maka orang tuanya langsung saja menyampaikan alasannya kalau terlambat. Jika berangkat sendiri naik sepeda, maka nanti kita guru piket akan menghubungi orang tuanya, kenapa kok terlambat? Apakah memang karena ada musibah di rumahnya atau memang karena kalian memang terlambat bangun atau terlambat berangkat ke sekolah? Mungkin itu jawabannya, Semesta. Mungkin jelas Sudah, ya? Pak. Sudah, Pak. Iya, jadi kalau kena musibah, jadi tidak ada sanksi anak kalau orang tuanya menyampaikan ke guru piket. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Ada atau tidak? Mm, mm. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sesi 2 yaitu pengenalan IPM ya. Nanti akan dipandu oleh kakak-kakak IPM. Baiklah, untuk acara yang pagi ini tata tertib peserta didik di sekolah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sekarang materi selanjutnya yaitu materi ke-IPM-an. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae. Nama, Seris Dandi Oktada, tempat tanggal lahir, Denpasar, 19 Oktober 1999, pekerjaan, mahasiswa Stiki Indonesia, nomor handphone 081 999 231 161. Moto hidup, jangan sia-siakan waktumu. Riwayat pendidikan, SD Muhammadiyah 3 tahun 2012, SMP Muhammadiyah 2 tahun 2015, SMA Muhammadiyah 1 tahun 2018, dan Stiki Indonesia. Pengalaman organisasi, PRIPM SMP Muhammadiyah 2 tahun 2013-2014, PDIPM Kota Denpasar tahun 2014-2016, PWIPM Bali tahun 2016-2018, PWIPM Bali tahun 2019-2021. Oke, baik, untuk adik-adik mohon disimak baik-baik ya materi yang akan disampaikan oleh Ipmawan Seris. Kepada Ipmawan Seris dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mawati Karina sudah menyampaikan kurikulum vitae saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik semua, di sini nggak kelihatan ini ya siswa-siswanya ya, Pak, mungkin bisa dilihatin view-nya. Di itunya, Pak. Baik, ulang ya, biar fresh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat adik-adik semuanya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, nabiyana Muhammadin wa ala ashabihi ajmain ba'du. Disyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu dan berkenalan karena ini acaranya Fortasi kan, Forum Ta'aruf dan Orientasi. Dan Allah memberikan kita semua kesehatan, dan jangan lupa juga kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini. Di sini kakak menyampaikan materi ke-IPM-an. Jadi ayo kita kenalan dengan IPM, gitu kan. Jadi tadi yang disampaikan sama Pak Abdillah terkait dengan peraturan sekolah, di sana juga ada membahas tentang IPM, Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Nah, bisa di next operator. Karena tadi sudah disampaikan sama Karen juga tentang profil sekolah, jadi sini langsung ke peta konsep. Jadi pertama tentang pengertian IPM. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian IPM itu seperti apa, kemudian tujuan IPM, sejarah IPM, makna logo IPM, struktur organisasi IPM, lirik Mars IPM, kemudian juga dokumentasi kegiatan-kegiatan IPM di Bali pastinya. Jadi jangan, kalau misalkan kakak harap teman-teman adik-adik semua bisa memahami apa yang nanti disampaikan. Karena kita akan
seru-seruan bersama, yaitu membahas tentang IPM. Bisa di next, Amar. Baik, di sini tentang pengertian IPM. Jadi IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu adalah salah satu ortom atau bisa lemarnya itu organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah. Jadi organisasi ini merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar yang berakidah Islam dan bersumber pada Quran dan Sunnah. Jadi bisa dibilang itu IPM ini anaknya Muhammadiyah, gitu kan. Dalam bahasanya seperti itu. Jadi dan IPM ini kalau misalnya teman-teman di SMP itu benar tadi katanya Pak Abdillah itu seperti OSIS gitu kan. Kalau di sekolah PGRI negeri atau swasta lainnya itu namanya OSIS. Jadi organisasi siswa induk sekolah. Ya, intrasekolah. Jadi IPM ini Muhammadiyah itu spesial gitu. Dia punya namanya IPM. Jadi tidak seperti OSIS yang skalanya itu cuma di sekolah aja. Biarpun di OSIS juga ada namanya Forkom gitu kan. Tapi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu jangkauannya lebih luas hingga nasional. Penasaran seperti apa? Ayo kita next selanjutnya. Nah, ini tujuan IPM itu ada. Jadi tujuan itu terbentuknya pelajar muslim yang berakhlak mulia, terampil dan berakhlak mulia dan terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Jadi di sini juga di IPM itu tidak hanya belajar tentang kegiatan, tapi juga kita itu kita belajar menjadi yang berakhlak mulia, kemudian juga kita terampil, kreativitas, kemudian tapi tidak meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam pastinya. Begitu tuh adik-adik semuanya ya. Dan di sana juga ya di IPM sendiri itu pun juga kita belajar yang namanya nanti berorganisasi pastinya. Bagaimana mengurus surat-surat dan sebagainya itu. Baik, bisa next Amar. Bisa di ini view-nya itu di dikit. Iya, di minimize saja. Baik, ini selanjutnya itu sejarah IPM ya. Ini sebenarnya IPM itu tidak langsung lahir di sekolah-sekolah, tapi lahirnya itu secara besar-besaran di Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Jadi lahirnya itu pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961. Bentar lagi hari lahirnya PM bulan Juli. Nah, perubahan ketika lahir itu tidak semudah mendirikan IPM begitu saja, tapi juga ada rintangannya. Jadi waktu itu IPM itu lahir pada Muktamar Pemuda di Solo. Waktu itu pada tanggal 18 Juli itu di Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Nah, habis itu ada juga rintangan lagi pada tahun 1992 pada itu ada perubahan nama. Jadi dari namanya IPM kemudian jadi IRM karena pada masa itu pemerintahan tidak memberikan izin kepada organisasi tingkat siswa itu tidak boleh menggunakan kata pelajar. Jadi berubahlah menjadi kata remaja. Jadi Ikatan Remaja Muhammadiyah pada SKPP Muhammadiyah nomor 53. Lanjut, Mar. Nah, kemudian tidak lama lagi IPM itu berubah lagi. IRM pindah lagi menjadi IPM. Nah, berubah itu setelah rezim Orde Baru telah runtuh, yaitu nama IRM kembali menjadi IPM dan disahkan secara resmi pada tanggal 14 Zulqa'dah 1432 Hijriah, tepat dengan 28 Oktober 2008 di Solo.
Nah, jadi perubahan IPM itu juga ada karena itu rezim Orde Baru sudah runtuh, kemudian karena beberapa alasan juga, jadi IPM itu IRM berubah lagi menjadi IPM dengan benar-benar balik ke jati dirinya yaitu pelajar, jadi tidak lagi remaja. Baik, bisa diselanjut next. Nah, ini kita membahas tentang nge-breakdown yaitu logo. Mungkin teman-teman adik-adik semua di sini yang senang desain, jadi desain logo, desain apapun itu kita bareng-bareng membedah logo ini. Nah, logo ini terlihat sangat banyak banget. Contoh sepertinya di seragam kalian sekarang pakai ini, itu kan ada logo IPM juga kan. Itu batik IPM juga, khusus SMP. Nanti dari SMA juga ada batik SMA. SD pun juga seharusnya ada batik IPM. Kemudian balik lagi ke logo IPM. Di sini ada bentuk segi 5 perisai. Runcing di bawah merupakan lambang sebagai pena. Jadi logo ini kelihatan kan seperti pena, seperti pensil, pulpen gitu kan. Nah, itu juga seperti yang sama seperti semboyannya IPM. Yang di logo juga ada tulisannya tuh. Nun wal qalami ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah, nomor 2 itu warna. Sini warna kuning itu melambangkan keilmuan. Jadi nanti kakak bahas tentang bidang-bidangnya. Jadi ada bidang keilmuan juga melambangkan warna kuning itu. Kemudian warna putih itu yang di tengah-tengah itu melambangkan kesucian. Kita beragama Islam, kemudian kita kesucian ini baik hatinya, berakhlak mulia, seperti itu. Kemudian merah ini udah pasti mengartikan keberanian ya dalam sisi positifnya. Jadi keberanian ini berani mengajukan suara, berani tampil di depan, kemudian tampil berani banyak hal lah, tidak melempem gitu, maksudnya bahasa Jawanya melempem ya. Jadi keberanian ini mengartikan kita IPM ini berani tampil di depan, tampil di muka, kreatif dan sebagainya. Kemudian warna hijau itu artinya kerahmatan. Jadi kita insya Allah dirahmati oleh Allah dalam segala kegiatannya. Kemudian warna hitam di sini itu ketauhidan. Jadi kita tadi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nomor 7 itu ada gambar matahari. Gambar matahari ini itu melambangkan sebuah identitas dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi lambang ini pun menggambarkan atau mencirikan itu dari kita ini kadar Muhammadiyah gitu. Nah, nomor 8 itu di tengah. Hilang slide-nya, Pak. Baik, tunggu sebentar ya adik-adik. Baik, bisa lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan nomor 8 ya. Nah, 8 ini di tengah-tengah itu, di lingkaran itu ada gambar
gambar buku, yang itu mengartikan kitab Al-Quran, sumber pengetahuan dan sumber pedoman hidup manusia, Al-Quran. Jadi itu dengan buku-buku tengah-tengah itu melambangkan Al-Quran. Jadi selain itu juga buku ini melambangkan kita ini tadi berkorelasi dengan keilmuan, berhubungan saling terhubung dengan arti kuning itu, yaitu keilmuan. Jadi buku ini banyak ilmu itu dia mengartikan keilmuan juga, tidak selain Al-Quran. Oke, next. Dilanjut ya. Ini nomor 9, yaitu di bawah bulatan itu ada terdapat tulisan ayat Al-Quran yang tadi kakak sampaikan. Itu ada surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami mimma yasturun dalam tulisan Arabnya. Kemudian artinya itu dan Nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Itu artinya segala karya-karya yang dituliskan di IPM itu dimulai dari pena gitu kan. Jadi segala yang dituliskannya itu sebuah karya, sebuah inspirasi dan sebagainya gitu. Jadi IPM itu memang identik dengan pena, makanya itu logonya juga seperti pena, seperti itu. Kemudian nomor 10, itu ada tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam, dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM ini berwarna merah dan kontur hitam. Merah berarti berani juga tadi artinya. Jadi tulisan IPM ini juga warna merah tebal, jadi kelihatan ini IPM banget artinya gitu. Oke, bisa di next Pak. Sabar ya adik-adik. Nah, ini karena kita bahas logo, kita sekarang membahas tentang struktur organisasi dari IPM. Nah, ini tadi yang kakak bilang, IPM itu tidak hanya di sekolah saja, tapi itu jangkauannya luas hingga pusat. Jadi beda dengan OSIS kan. Jadi OSIS kan cuma skalanya sekolah saja. Jadi setelah lulus itu ya udah lulus aja gitu. Nah, kalau di IPM teman-teman adik-adik ini misalkan setelah dari lulus dari SMP sini misalnya, nanti bisa lanjut ke dari PR naik ke cabang atau nggak daerah. Jadi di sini strukturnya itu ada 5. Yaitu ada dari bawah itu ada ranting, kemudian ada cabang, bisa ada daerah, wilayah, dan pusat. Jadi PR itu Kak jelaskan dari bawah ya. PR itu di tingkatan sekolah-sekolah SMP dan SMA atau musola-musola yang ada di desa-desa. Kemudian cabang itu tingkat kecamatan. Jadi tingkat kecamatan, misalkan Denpasar Barat, Timur, Selatan, Utara kayak gitu. Tapi di Bali itu spesial. Nih, banyak spesialnya sebenarnya. Di Bali itu spesial karena Bali itu tidak ada pimpinan cabangnya. Karena dilihat dari peta geografisnya itu Bali itu berdekatan wilayahnya. Dari daerah-daerah kecamatannya berdekatan. Jadi di Bali itu ada langsung ke daerah, jadi nggak ada cabang. Daerah di Bali itu ada 3 daerah. Daerah Denpasar pastinya, pimpinan daerah dan kota Denpasar. Kemudian ada IPM pimpinan daerah IPM Kabupaten Jembrane. Kemudian ada pimpinan daerah IPM Kabupaten Buleleng. Nah, itu ada 3 daerah, ada Denpasar, Jembrane, dan Buleleng. Kemudian wilayah, itu kakak sendiri dari wilayah. Jadi wilayah ini
di Indonesia ada 34 provinsi. Jadi pimpinan wilayah itu mewakili provinsi. Jadi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, habis itu ada juga Jakarta, seperti itu. Nanti ada Kalimantan juga banyak. Jadi teman-teman ini bisa dibilang IPM itu tidak hanya di Bali, jadi bisa kenalan sama teman-teman di luar Bali juga. Jadi punya teman teman-teman di luar Bali, di Jawa, di Sulawesi, bahkan mungkin Papua atau di Kalimantan. Jadi banyak lah. Kemudian next slide selanjutnya. Baik, ini akan jelaskan selanjutnya itu tentang struktural. Baik, di sini ada namanya INTI atau BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian. Jadi BPH ini diisi dengan ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Cuman untuk di sekretaris dan bendahara ini bisa diisi dengan sekretaris 2 atau bendahara 2 juga. Jadi ada 2, bendahara umum dan bendahara 1, maaf. Sekretaris 1 juga butuh jika itu emang diperlukan di masing-masing pimpinan. Kemudian ada bidang-bidang. Nah, di sini ada 7 bidang yang mewakili di IPM itu sendiri. Itu ada bidang organisasi. Kemudian ada bidang perkaderan, bidang pengembangan ilmu pengetahuan, itu bidang kakak sendiri, bidang PIP di wilayah Bali. Kemudian ada kajian dakwah Islam, bisa ada apresiasi seni budaya dan olahraga, ada advokasi, ada pengembangan kreativitas dan kewirausahaan atau dibilang PKK. Jadi 7 bidang ini kakak jelaskan pelan-pelan. Jadi untuk organisasi itu organisasi ini mengatur segala organisasi. Jadi misalnya dari wilayah itu nanti berhubungan dengan atau saling kontak-kontakan dengan daerah. Jadi dia kegiatannya itu meliput dari kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian perkaderan. Perkaderan ini membahas atau mengelola perkaderan itu sendiri di IPM. Ada TM1, PKTM1, pelatihan kader Taruna Melatih 1. Habis itu ada PKTM 2, PKTM 3, TM utama, kayak gitu. Jadi itu juga ada skala-skala. Yang TM1 itu ada di PR, TM2 itu cabang dan daerah, TM3 itu wilayah, TMU itu nasional. Jadi buat adik-adik yang misalnya mau ikut TM2 nanti se-Denpasar yang ikut, TM3 se-Bali, atau itu nasional juga bisa. TM3 itu nasional. Jadi misalnya teman-teman adik-adik ini mau ikut TM3 nanti di luar Bali bisa. PIP ini seperti namanya, pengajian ilmu pengetahuan. Jadi PIP ini membahas tentang atau mengelola tentang keilmuan literasi, kemudian berkarya ilmiah, kemudian juga membahas tentang ilmu tentang sosial media misalnya gitu. Sekarang karena era sosial media, jadi PIP juga berperan dalam hal itu. Kemudian ada yang kelima, KDI, yang pasti seperti namanya, kajian dakwah Islam. Jadi di sini perannya KDI ini yaitu mengasah dan menambah ilmu atau membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keislaman. Kemudian nomor 6 itu tentang ASBO. Jadi seni budaya dan olahraga. Ini pasti dari namanya udah kelihatan sebenarnya adik-adik. Di namanya ini tentang bahas tentang seni, bahas tentang seni budaya, kemudian bahas olahraga. Jadi bisa berkarya, entah itu karya bikin kegiatan yang pensi, tampil, bisa bikin kegiatan yang lomba-lomba kayak futsal, bulu tangkis. Nah, itu ASBO yang biasanya mengelola. Kemudian advokasi ini yang bisa membela membela pelajar. Jadi advokasi ini yang mengelola teman-teman sebayanya. Jadi misalnya ada IPM ini juga bisa tempat curhat buat siswa-siswa lainnya yang bukan
pengurus dari PR IPM misalnya. Jadi misalnya ada siapa si fulan curhat ke teman-teman advokasi gitu. Jadi dia advokasi ini membela apa yang perlu dibela dalam si pelajar ini. Kemudian PKK ini bidang baru sebenarnya. Itu pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Jadi di PM itu tadi yang bilang kreativitas, terampil, dan kewirausahaan. Jadi di sini PKK ini juga membahas tentang kreativitas, kewirausahaan seperti itu. Oh, masih lama. Masih banyak. Nah, dari 7 bidang ini juga ada struktural. Nah, itu ada ketua bidang, sekretaris bidang, dan anggota bidang. Jadi buat adik-adik yang emang benar-benar ingin menjadi pengurus dari IPM, yaitu bisa memasuki di posisi ketua bidang, sekretaris bidang, dan anggota bidang. Jadi tidak hanya sendiri untuk mengurus bidang-bidang ini. Oke, bisa di next. Ini lirik Mars IPM. Kita nyanyi dulu kali ya. Itu bisa diklik Mar. Gambar audio, gambar suara. Play aja. Oh, share screen. Oke, baik, itu lirik Mars dari IPM. Mungkin adik-adik bisa screenshot untuk dihafal, karena di nanti waktu kegiatan sekolah, ya, jadi karena ini lirik ini bakal nyanyikan setiap kegiatan sekolah, jadi adik-adik wajib menghafal lagu ini. Dan mungkin nanti waktu seleksi di PR juga harus menghafal lagu ini. Begitu. Bisa di next, Samar. Nah, ini dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di IPM. Nah, ini foto ini yaitu foto pelantikan pimpinan daerah IPM Kota Denpasar. Nah, ini waktu pelantikannya di Gedung Dakwah Muhammadiyah di Muhammadiyah 1. Nah, berikut ini juga selesainya pelantikan di pimpinan daerah Jembrana. Itu teman-teman dari kakak-kakak pimpinan daerah di Jembrana. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini lagi Taruna Melati 1. Jadi TM1 tadi, pelantikan kader Taruna Melati 1 di Singaraja, di Buleleng sana. Jadi di SMA Muhammadiyah 2 Buleleng. Nah, itu bersama pimpinan daerah juga sama Buleleng juga.
Itu juga dari Denpasar, belum. Jadi tadi teman-teman yang di Bali itu, yang di Denpasar itu berangkat ke Buleleng, jalan-jalan ke Buleleng. Jadi Bali itu emang seru beri PM. Kita yang di wilayah itu turba, turba itu artinya turun ke bawah, atau kita bermain berdiskusi atau menanyakan kabar di daerah yang dituju. Jadi ini Buleleng. Dari teman-teman Denpasar ini berangkat bersama-sama ke Buleleng untuk TM1. Jadi di sana juga seru-seruannya lewatin Bedugul, kemudian melihat keindahan alam juga di sana. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi kalian sampaikan, ini adalah pembukaan Taruna Melati 2. Pelatihan Perkaderan Madya Taruna Melati 2. Itu waktu pembukaan di SD Muhammadiyah 4 Denpasar. Jadi pelatihan TM2 ini melibatkan teman-teman daerah di Denpasar yang mengikuti pelatihan ini. Next. Nah, ini dokumentasi ketika waktu itu muktamar. Oh iya, di musyawarahnya belum dibahas ya. Yang kita bahas ya. Jadi di IPM juga namanya permusyawaratan. Jadi di IPM itu tidak hanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolahan, tapi di sini juga bikin setiap pergantian pengurus itu ada pemusyawaratannya. Untuk ranting itu namanya ada kalau setengah periode itu namanya konpiran, satu periode itu namanya musran. Konpiran itu konferensi pimpinan ranting SMP Muhammadiyah 1. Musran, musyawarah ranting SMP Muhammadiyah 1. Kemudian cabang itu namanya muscap. Kalau misalnya setengah periode namanya itu konpicap. Kemudian ada konpida setengah periode, konferensi pimpinan daerah. Kemudian ada musda, nah itu musyawarah daerah. Kemudian di wilayah itu ada namanya konferensi pimpinan wilayah, konpiwil. Kemudian karena konpiwil juga baru dilaksanakan kemarin di bulan Maret. Di bulan, ya benar, Maret. Kemudian ada muswil, musyawarah wilayah. Nah, sebelum muswil itu ada namanya lagi tanwir. Tanwir itu permusyawaratan setengah periode dari pimpinan pusat. Jadi ada tanwir. Nah, setelah tanwir itu ada muktamar. Ada muktamar, itu musyawarah terbesar di IPM. Oke. Ini foto dokumentasi waktu muktamar ke-21 di Sidoarjo. Jadi itu kita dari Bali, peserta Bali di Bali itu di wilayah itu ada 7 orang, daerah itu masing-masing 3. Jadi yang dari daerah nih ikut berangkat ke Sidoarjo. Nah, itu asiknya IPM, jalan-jalan. Intinya jalan-jalan pokoknya. Jalan-jalan ke muktamar gitu kan, ketemu teman-teman yang di luar Bali, kenalan sana. Kita pakai sana kan, di sana kelihatan kan teman-teman ada yang pakai udeng. Jadi itu menunjukkan identitas kita dari Bali gitu. Karena Bali itu benar-benar bagi teman-teman di luar Bali itu spesial gitu kan, karena perkaderannya masih muda-muda. PD itu dipegang teman-teman oleh yang baru lulus SMA, sedangkan yang di luar sana itu PD itu udah dipegang sama kakak-kakak yang udah semester 2, semester 3, bahkan semester 4. Jadi wilayah itu udah ada yang semester udah S1, udah ada yang sedang S2 wilayahnya. Jadi Bali itu dibilang anggota keanggotaannya itu masih kecil-kecil gitu, lucu-lucu gitu kan. Jadi waktu muktamar ini kita terlihat kecil gitu. Jadi paling disorot dengan teman-teman lainnya. Jadi intinya teman-teman yang ingin ikuti PM silakan, karena kita nanti ada muktamar,
Muktamar IPM waktu itu berangkat ke Sidoarjo, mungkin sebelumnya itu sebelum Sidoarjo yang 20 itu ke Samarinda, yaitu di Kalimantan. Kemudian sebelum lagi itu pernah ke Jakarta, sebelum lagi itu ada ke Palembang, kayak gitu. Jadi tapi tidak hanya muktamar aja yang bisa jalan-jalan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Next, bisa di next, Mar. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, karena di yang view-nya di kakak ini tidak kelihatan seperti apa. Jadi di foto itu foto kakak sendiri bersama ketua umum iya, yang tengah-tengah itu ketua umum Finlandani waktu periode 2000, bentar, kakak ingat-ingat 2000 karena ini ini tahun 2016-18. Jadi itu Kak Felandani yang menjadi ketua umum, itu kakak sama Kak Nadila sebelah paling pinggir itu. Nah, itu kakak mengikuti kegiatan Kopdar IPM, Kopdar Media IPM se-Indonesia. Jadi itu di Malang. Nah, itu kayak bilangnya tidak hanya muktamar jalan-jalannya, kita bisa juga ikutin Kopdar IPM di Malang, di mana gitu nanti. Misalnya di Bali, jadi teman-teman di luar Bali itu datang ke sini gitu. Nah, ini salah satu kegiatannya yang di luar Bali, Kopdar Media. Jadi di sini kita membahas tentang media kayak gitu-gitu. Nah, next. Itu juga ada foto selfie-nya ya, Mar? Nah, itu juga ada foto selfie-nya juga. Nah, itu juga dari banyak banyak IPM dari DKI ada, dari Jatim ada, dari Sulsel, dari Kalimantan pun juga ada di sana. Nah, kumpul bersama di sana, kenalan gitu. Nah, jadi menambah teman di sana juga, nambah wawasan. Next. Oh. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi IPM bersama sekolah SD Muhammad 3. Jadi waktu itu saya Hilmi itu yang itu di belakang itu yang pakai topi di belakang itu ketua umum pimpinan daerah Denpasar, Kota Denpasar. Kemudian ada Aan itu yang megang mic, itu bendahara 1 PW Bali. Jadi kami itu sedang membuat film pendek Hari Guru waktu itu. Jadi itu berlokasi di Pasar Badung. Jadi kita bikin film. Nah, itu dia yang terampil kreativitas. Next. Nah, ini kegiatan saya waktu itu di mewakili IPM untuk diundang menjadi pemateri untuk mengajarkan Zoom kepada ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah. Jadi waktu itu saya diminta menjadi pemateri untuk mengajarkan kepada ibu-ibu Aisyah untuk belajar Zoom. Jadi di sini peran IPM itu juga banyak, tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa banyak hal. Adik-adik semuanya ya. Jadi jangan takut menjadi IPM. Jangan kayak apa sih IPM tuh? Oke, next. Nah, ini dia. Ini juga salah satu karya pimpinan wilayah, yaitu waktu itu tahun 2020. Ya, itu tahun 2019. Waktu itu menjelang 17 Agustus. Jadi saya berinisiatif untuk membuat karya musikalisasi puisi. Jadi puisi yang dinyanyikan dan itu di video. Nah, itu bersama Wahyu, habis itu ada saya juga, ada Farah, ada Cika, ada siapa lagi itu?
ada Sade, habis itu ada juga siapa Ilham, ada Farah ya. Nah itu rata-rata itu ranting ranting SMP Muhammadiyah 2, kemudian juga ada yang di SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 1 di sini. Nah, itu kami membuat video di sawah waktu itu. Karena kenapa milih sawah itu karena kita ketahui Indonesia emang terkenal dengan mata pencariannya petani waktu itu kan. Jadi kita ambilnya sawah. Nah, next. Nah, ini waktu ini sebuah karya drama teater yang waktu itu PPIPM membuat sayembara pementasan. Sayembara pementasan untuk Milad 2000 Milad ke-59 tahun 2020 kemarin. Jadi kami berkarya membuat video itu yang menceritakan tentang ayahnya yaitu si yang baju hijau itu Kak Hafes ya. Kak Hafes itu ketua umum pimpinan wilayah Bali. Nah itu kita membuat drama di teras rumah. Dan alhamdulillah ditayangkan waktu acara puncak Milad IPM tahun 2020 waktu itu. Baik, ini sebuah karya juga tahun 2020. Ini karya pertama saya, itu berupa tulisan. Ketika itu pimpinan pusat itu membuat mengajak teman-teman wilayah PIP untuk membuat opini tentang IPM itu sendiri. Ketika itu saya membahas tentang komunitas seni. Jadi bagaimana sih peranan IPM dalam komunitas seni. Jadi di sini dimuat di buku ini saya tulis tentang IPM itu juga bisa melakukan berdakwah lewat seni, gitu kan. Nah ini judulnya Penjaga Napas Keilmuan. Itu banyak penulis-penulis dari PIP se-Indonesia sebenarnya. Jadi kita berkolaborasi. Ini sebuah kado IPM untuk kado IPM tahun 59 tahun lalu. Jadi ini salah satu karyanya. Jadi teman-teman adik-adik semua bisa berkarya di IPM gitu kan, baik tulisan, film, teater, musik, apapun itu. Jadi jangan ragu untuk mengikuti IPM gitu kan. Baik, terakhir IPM punya identitas yaitu ada JAS IPM. JAS IPM ini adalah JAS di mana yang bikin saya itu tertarik untuk ikut IPM. Jadi JAS inilah yang membawa saya sampai sekarang ini. Jadi kemudian ketika jas ini saya dipakai itu ketika ada kegiatan IPM seperti fortasi, pelatihan kader taruna melatih 1, 2, 3 dan utama, ada kopdar media, ada pelatihan-pelatihan lainnya, besok kita kunjungan ke mana gitu, undangan-undangan. Nah, itu juga pakai jas ini gitu. Nah, ini sebagai identitas dari IPM. Jadi makanya tadi kakak bilang spesial IPM. IPM itu pakai jas. Jadi keren gitu kan. Pakai jas SMP udah pakai jas tuh. Ih, gagah banget. Bisa gaul lagi gitu ya, Bu. Gagah banget gitu kan. Mungkin itu saja. Ada adik-adik yang ingin bertanya seputaran IPM? Baik adik-adik, tadi materi ke-IPM-an sudah dijelaskan oleh Ipmawan Seris. Untuk yang mau bertanya silahkan, apa ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ayo, masih semangat kan? Halo. Ayo silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Bisa nyalakan mic-nya. Kalau misalnya tidak ingin ngomong lewat chat juga bisa. Silahkan, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Oke, baik. Baik, sekian dari kakak. Makasih banyak kepada adik-adik semua. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Semoga adik di sini bisa belajar lebih giat lagi, meraih prestasi yang banyak, dan tidak melupakan juga ikuti PM pastinya ya. Sekian dari saya. Nun wal kolami mama yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Semoga ilmunya tersampaikan. Semoga adik-adik di sini banyak yang mengikuti IPM. Selanjutnya yaitu pengenalan guru-guru. Saya tutup. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya anak-anak ya. Ini materi terakhir, yaitu tentang pengenalan guru dan pegawai sekolah yang akan disampaikan oleh kurikulum SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Nah, katanya kalau kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf ya, biar kenal kita guru-gurunya siapa aja yang mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Kemudian kalau mau bayar SPP ke siapa biar nanti nggak bingung, jadi kita perkenalan dulu. Kalau Ibu nggak perlu perkenalan lagi ya, kemarin sudah kenalan. Nah, insya Allah Ibu juga akan mengajar di kelas 7, mengajar kalian. Kira-kira ngajar apa? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Haryadi. Baiklah, kepada Pak Haryadi kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buka sedikit ya biar kelihatan mukanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di rumah, kelas 7, terlebih dahulu perkenalkan, nama Pak Guru adalah Bapak Haryadi. Untuk tahun pelajaran ini, Pak Guru ditugaskan atau diamanahkan oleh sekolah menjadi Kaur Kurikulum atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bapak Guru Bahasa Indonesia, insya Allah juga ke depannya kita akan belajar bersama. Insya Allah Pak Guru akan mengajar di kelas 7.
Selanjutnya, kami pada hari ini akan memperkenalkan guru-guru yang akan mengajar di kelas 7. Silakan slide-nya. Jadi untuk mata pelajaran yang akan kalian pelajari, yaitu ada 13 mata pelajaran ditambah 1 BK, ya. Nanti ada jam BK yang akan kalian pelajari. Anak-anak, yang pertama tentunya kalian sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali beliau tampil di hadapan kita, yaitu yang pertama Ibu Meli Nurrohmah SE. Beliau adalah kepala sekolah. Selanjutnya, kita tunggu sebentar, slide-nya berganti ya. Yang kedua, Bapak Wayan Sahdan, SPDI, MPDI. Ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama atau PAI. Insya Allah beliau akan mengajar di kelas 9 dan kelas 8. Berikutnya. Tentunya Bapak Wayan Sahdan MPDI, kalian sudah tidak asing, kemarin sudah tampil di hadapan kita. Selanjutnya yaitu Ibu Dr. Anda Supriyati. Beliau akan mengempu BK kelas 8 dan sebagian kelas 7. Berikutnya. Bu Supri merupakan salah satu kepala sekolah yang pernah menjabat, guru yang pernah menjabat kepala sekolah di sekolah kita. Berikutnya adalah Ibu Dr. Anda Endang Wahyu. Beliau mengempu atau mengajar mata pelajaran prakarya. Insya Allah beliau mengajar prakarya kelas 7, kelas 8, dan insya Allah kelas 9 sebagiannya. Bu Endang Wahyu juga dulu adalah waka kurikulum. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Anda Rosnaini. Ibu Dr. Anda Rosnaini adalah guru IPA atau ilmu pengetahuan alam. Insya Allah beliau akan mengajar di kelas 9. Selanjutnya yaitu Ibu Ini Hikmatin MPDI. Beliau adalah guru PAI kelas 7, kelas 8, kelas 7, kelas 8, dan juga kemuhammadihan untuk kelas 9. Berikutnya adalah Ibu Arifah SPD. Ibu Arifah SPD merupakan wakil kepala sekolah. Beliau mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Saat ini Bu Arifah masih menjadi wakil kepala sekolah. Baik, berikutnya adalah Dr. Anda, Ibu Dr. Anda Siti Komariah. Beliau merupakan guru ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 7 dan kelas 9 sebagian. Berikutnya ya. Selanjutnya adalah Bapak Dedi Wahyudi Antoro SPD. Sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Beliau adalah guru mata pelajaran Penjaskes kelas 9 dan kelas 8. Berikutnya Bapak Muslim Dedi Handoko SPD. Beliau merupakan salah satu
dulu kurikulum di sekolah kita. Selanjutnya Pak Muslim Dedi Handoko ini akan mengempu atau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Selanjutnya adalah Bapak Jauhari SPD. Beliau adalah guru PPKN dan kemuhammadiyahan kelas 7 dan PPKN kelas 8 sebagian. Beliau juga adalah Kaur Ismuba. Berikutnya yaitu Ibu Hayati Eka Laksmi, SPSI. Beliau adalah guru BK untuk kelas 9. Selanjutnya, inilah yang kita tunggu-tunggu, Ibu Fatona, SSI, GR. Beliau adalah guru IPA kelas 7. Dan beliau juga dulu kaur kurikulum dan sekarang menjabat sebagai kepala lab SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Insya Allah nanti kalian akan belajar berkolaborasi untuk melakukan penelitian. Berikutnya adalah guru PPKN kelas 9. Insya Allah akan diempu oleh Ibu Rizka. Ya, Ibu Rizka Ajeng Purwitasari SH. Berikutnya, harapannya dengan kalian mengenal Ibu guru dan Bapak guru kalian semakin lebih mudah nanti dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah Ibu Milatul Hanifah, katanya sudah sering berkenalan dengan kalian tadi. Beliau adalah guru bahasa Inggris kelas 7 dan sebagian nanti mengajar bahasa Inggris di kelas 8. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah guru kita, ya. Beliau adalah Bapak Abdillah Nur Ihsan SSI GR. Dulu beliau menjabat sebagai kepala lab. Sekarang beliau adalah kaur kesiswaan. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Insya Allah bersama beliau nanti kalian akan belajar di lab. Ya. Selanjutnya ini saya sendiri. Ya. Nama saya Haryadi SPD. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya adalah guru bahasa Indonesia untuk kelas 7. Berikutnya. Oke, belum. Oke. Untuk guru berikutnya yaitu Ibu Dwi Retno SPD. Nah, inilah beliau. Ya, beliau adalah guru bahasa Inggris khusus untuk kelas 8. Selain itu, beliau adalah kepala perpustakaan sekolah kita. Nanti anak-anak bisa meminjam buku, bisa bertanya terkait dengan koleksi buku yang ada di sekolah kita. Yang tak kalah hebatnya juga yaitu Ibu Ida Sylvia Dewi SPD GR. Ini gelarnya sudah SPD ditambah GR. Beliau adalah guru mapel matematika kelas 7. Insya Allah nanti kalian akan belajar hitung-menghitung dan lain sebagainya. Yang suka matematika nanti bisa belajar bersama Ibu Ida. Beliau adalah guru matematika kelas 7. Insya Allah juga akan menjadi wali kelas di kelas 7. Selanjutnya. Oke, berikutnya adalah ini Bapak guru kita. Beliau adalah salah satu atlet terbaik yang ada di sekolah kita. Beliau adalah Bapak Atif Firmansyah SPD. Tentunya kalau berbicara mengenai atlet, tentunya mata pelajarannya adalah penjaskes. Ya, beliau akan mengajar penjaskes kelas 7.
dan Penjaskes kelas 8 sebagiannya. Insya Allah bersama Bapak Atip Firmansyah SPD, kalian akan dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi atlet. Berikutnya, nah, berikutnya adalah Ibu Nihayatus Syahdah, ya, SE SPD. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia untuk kelas 8. Yang suka puisi, yang suka nulis atau apa mading nanti bisa berkoordinasi dengan Ibu Nihayatus Syahdah SE SPD. Berikutnya, oke, kita tunggu. Beliau adalah Bapak Yusuf. Beliau merupakan guru multi talent, ya, banyak talentanya, banyak sekali kecakapan yang beliau miliki. Beliau akan mengajar prakarya dan seni budaya untuk kelas 9, prakarya, seni budaya sebagian, kelas 9, ya. Ada kelas 9 dan kelas Pak Yusuf ini akan mengajar di kelas 9. Ya, insya Allah akan mengajar di kelas 9. Selanjutnya, berikutnya yaitu Bapak Dr. Andes Tony Adi Kusarto, ya. Beliau merupakan guru seni budaya. Bagi kalian yang mungkin memiliki bakat seni, suka menggambar, yang penting jangan sampai menggambar rumah tetangga saja, ya. Insya Allah nanti akan belajar bersama Pak Tony terkait dengan bagaimana teknik menggambar yang benar, bagaimana teknik mewarnai yang benar. Selanjutnya adalah Bapak yang masih muda, ya. Beliau adalah Bapak Fajar Abdi Nusa SPD. Tentunya mungkin wajah beliau sering kalian saksikan, sering tampil ketika acara fortasi ini. Beliau merupakan guru mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 dan sampai kelas 9. Beliau di samping memiliki tugas mengajar, tugas tambahan beliau adalah sebagai PLT atau pelaksana tugas KAUR prasarana yang ada di sekolah kita. Berikutnya, kita tunggu, ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya seperti artis Korea, guru kita ini, jadi berbagai macam keahlian, berbagai macam profesi ini ada di sekolah kita, ya. Jadi Bapak Heri Kiswanto SPD ini adalah guru mata pelajaran matematika. Beliau mengajar di kelas 8. Selanjutnya, oke, ditunggu slide-nya. Nah, beliau adalah Ibu Novita Aryani SPD. Nah, tentunya beliau merupakan guru bahasa Bali untuk kelas 7 sampai kelas 9 dan insya Allah akan mengempu salah satu kelas mengempu BK di salah satu kelas di kelas 7. Beliau di samping tugas mengajar, beliau ada juga wali kelas 8. Selanjutnya, ini adalah guru kita masih baru, ya, Ibu Kanti Lungit Enggartias SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Insya Allah akan mengajar di kelas 8 dan beberapa kelas di kelas 9. Baik, selanjutnya. Baik, itulah guru-guru yang akan baik, ada. Ada. Baik, itulah guru-guru yang akan mengajar di sekolah kita. Saya lihat anaknya biar komunikatif.
Saya tidak lihat anaknya tapi. Oke. Jadi anak-anak, guru kita insya Allah ini banyak yang sudah S1, semuanya rata S1 dan ada yang S2. Ya. Nah, terkait dengan berikutnya yaitu tentang kepegawaian. Di sekolah kita ada beberapa pegawai. Pertama adalah kepala tata usaha. Yang menduduki jabatan kepala tata usaha adalah Bapak Wahyudi. Insya Allah nanti terkait dengan ketatausahaan, surat menyurat, kalian bisa menghubungi Bapak Wahyudi. Berikutnya adalah Ibu Syaidah. Syaidah adalah bendahara sekolah. Beliau tentunya akan banyak berkaitan dengan kegiatan administrasi, pembayaran administrasi sekolah. Selanjutnya adalah Ibu Cindy. Ya, Ibu Cindy adalah asisten dari bendahara sekolah. Nah, beliau bertugas untuk membantu bendahara sekolah di dalam menjalankan tugas administrasi. Selanjutnya adalah ada Bapak Nurdin, Muhammad Nurdin. Beliau merupakan petugas perpustakaan. Nah, bagi kalian ketika waktu pembelajaran tatap muka ke depannya, seandainya ingin meminjam buku bisa menghubungi Bapak Muhammad Nurdin. Berikutnya adalah Bapak Arifin. Bapak Arifin merupakan OB atau office boy yang ada di sekolah kita. Beliau bertugas untuk membersihkan sekolah. Selanjutnya ada Bapak Nanda. Bapak Nanda ini sama seperti Bapak Arifin. Beliau adalah OB. Selanjutnya yaitu Bapak Ahmad Hamdan. Bapak Ahmad Hamdan merupakan salah satu tata usaha di sekolah kita yang menangani bagian kepegawaian. Berikutnya yaitu Bapak Ainur Rofiq. Bapak Ainur Rofiq merupakan bagian tata usaha yang menangani Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi bagi kalian ke depannya yang ingin bertanya mengenai data kependidikan kalian, nanti bisa menghubungi Bapak Rofiq ya, atau Ainur Rofiq. Selanjutnya yaitu Bapak Komang Rai. Bapak Komang Rai adalah orang yang berada di garda terdepan sekolah. Beliau adalah bagian keamanan yang ada di sekolah kita. Beliau merupakan satpam atau security sekolah kita. Berikutnya yaitu Bapak Rusdin. Ya, Bapak Rusdin juga ini sama seperti Bapak Komang. Beliau adalah satpam sekolah kita. Mungkin sudah semua Bapak sampaikan, Bapak sebutkan, Bapak perkenalkan guru dan karyawan yang ada di sekolah kita. Jadi melalui ta'aruf ini, Pak Guru berharap kalian bisa lebih mengenal lagi Bapak Ibu guru kalian. Oke, mungkin cukup dari Pak Guru. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Haryadi yang telah menjelaskan atau mengenalkan guru dan pegawai yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Baiklah anak-anak, karena keterbatasan waktu, jadi tidak ada tanya jawab untuk sesi ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes.
tes. Oke anak-anak, untuk kegiatan fortasi hari ketiga sudah berakhir. Jadi tolong setelah ini materi yang sudah didapatkan tadi kalian bisa catat dan dipahami. Untuk tugasnya hari ini ya anak-anak, tugasnya hari ini yaitu kalian di rumah menghafalkan lagu Mars IPM ya. Nah ini tidak perlu nanti dikumpulkan, tapi ini tugas artinya kamu pelajari di rumah Mars IPM ya. Mars IPM itu nanti sewaktu-waktu ditanyakan bisa ya, dari sekarang mulai dipelajari Mars IPM lagunya itu. Bisa lihat di YouTube nadanya seperti apa. Kalau liriknya tadi kan mungkin sudah disampaikan, mungkin kalian sudah screenshot ya. Untuk hari ini acara fortasi berakhir. Mohon maaf bila mana ada kendala-kendala teknis. Untuk besok pagi kita mulai agenda dimulai dengan kerja bakti ya. Karena ini kita daring ya, jadi kalian bisa membersihkan lingkungan rumahnya sekitar masing-masing ya nak ya. Nanti kita tetap masuk jam 9 untuk materi yang berikutnya ya. Besok jam 9 kita tetap fortasi sesuai dengan jadwal. Untuk agenda yang kerja baktinya kalian bisa kerjakan sendiri sebelum kegiatan jam 9 ya. Jadi ada perubahan jadwal sedikit. Mungkin itu dari Pak Guru nak ya. Silahkan bisa meninggalkan Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.